Assalamualaikum. Kita semua dikejutkan dengan satu berita dekat Malaysia, bukan dekat negara luar. Lagi viral di Malaysia penemuan sesosok jenazah seorang ibu dan bayi yang baru dia lahirkan di. Hal seperti ini itu sering terjadi di Malaysia. Tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia meninggal dunia. Motifnya cemburu, pria Bangladesh ini sanggup menghabisi nyawa mbak-mbak TKW. Dari kejadian ini, pengajaran yang bisa kita ambil, kalau niat bekerja di negara orang, janganlah sampai melakukan hubungan percintaan dengan warga negara asing yang dimana kita tidak tahu perilaku sebenarnya. Kalau sudah terjadi seperti ini bukan salah agen penyalur tenaga kerja ke negara orang, melainkan ini adalah salah individu tersebut. Jadi bukan salah sang agen penyalur tenaga kerja. Dan di Indonesia beritanya ini agak-agak salah paham ya. Padahal Mbak TKW ini meninggal dunia karena dibunuh oleh pria Bangladesh. Pria Bangladesh, motifnya cemburu. Dan mbak-mbak TKW ini meninggalkan 8 anak. Di rumah juga punya suami. Teruntuk buat sahabat-sahabatku, apabila bekerja di negara orang, kalau kalian sudah bersuami, niatkanlah bekerja. Jangan sampai tergoda dengan pria asing, sehingga bisa merugikan diri kalian sendiri. Niati bekerja, niati membantu sang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kali ini, beberapa TKW meninggal dunia di Malaysia. Yang satu, motifnya pria Bangladesh cemburu sehingga sanggup menghabisi nyawa mbak-mbak TKW. Kemudian berita kedua, ada mbak-mbak TKW meninggal dunia beserta dengan anaknya. Ini sangat-sangat miris sekali ya. Dan teruntuk mbak-mbak TKW yang bekerja di negara orang, khususnya di Malaysia. Kalau kalian bekerja di negara orang, niati bekerja. Jangan sampai kalian niati dengan percintaan, kemudian di luar kendali, kadang-kadang sampai hamil di luar nikah, kadang-kadang pula nikah siri. Dan nikah siri di Malaysia itu juga tidak dibenarkan. Biasanya mbak-mbak TKW yang bekerja di Malaysia ini nikah siri itu dinikahkan oleh kawan-kawannya ya, biasanya. Dan teruntuk pesan-pesan saya kepada mbak-mbak TKW yang bekerja di Malaysia, niatkanlah bekerja. Apalagi kalau TKI ilegal kemudian sampai bercinta dan punya anak, mau jadi apa, ya kan? Ujung-ujungnya merugikan negara sendiri dan membawa nama jelek negara kita ke negara orang. Tolonglah untuk para pekerja Indonesia yang bekerja dimanapun, bawa attitude yang baik. Jangan sampai menjadi TKI ilegal. Karena TKI ilegal ini dilarang oleh kedua-dua negara. Dan tentunya akibat dari TKI ilegal, paspor kita pun juga menjadi lemah. Dan berikut beberapa berita yang viral di Malaysia. Penemuan jasad ibu dan bayi yang berada di pinggir jalan. Dan ini adalah TKI yang ilegal ya. Ini memang sangat-sangat miris lah. Jadi teruntuk sahabatku semua, kalau pergi ke negara orang jangan ilegal. Apalagi kalian sudah ilegal kemudian melakukan hubungan yang kadang-kadang bisa merugikan kalian sendiri. Dampaknya ini sangat-sangat buruk. Mari kita simak videonya dan kita reaction dari atas kejadian. Hal ini kita jadikan pengajaran untuk kedepannya. Lagi viral di Malaysia penemuan sesosok jenazah seorang ibu dan bayi yang baru dia lahirkan di jalanan. Ya, jadi ini adalah salah satu berita yang menggemparkan di Malaysia ya, dan menyedihkannya si ibu ini diduga warga negara Indonesia ya. Ya Allah. Dan kemungkinan besar dia itu adalah pekerja ilegal di Malaysia ya. Dan karena mungkin dia pekerja ilegal, maka dia tidak memiliki akses ke rumah sakit sehingga dia bersalin sendiri di jalanan. Nah, ini yang sangat miris ya, dan menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian yang mungkin bekerja ya di luar negeri sana dan
menyedihkannya kosongan ya atau ilegal. Nah, ini resiko yang sangat besar ya. Ya kalaupun ilegal ya tentu tidak dibenarkan ya, tapi setidaknya ya mungkin jaga pergaulannya. Saya nggak mengatakan bahwa si ibu ini ya almarhumah ini melahirkan anak yang dari luar pernikahan ya, tetapi ya kemungkinan besar ke arah sana ya, karena kita tahu mereka ini kadang memiliki hubungan-hubungan di tanah rantau ya kan, ya sangat menyedihkan apabila kejadian seperti ini ya kan. Assalamualaikum. Kita semua dikejutkan dengan satu berita dekat Malaysia bukan dekat negara luar, di mana ada seorang ibu baru melahirkan anak lelaki kot rasanya. Ditemui meninggal dunia lah, dia dan baby dia lah. So saya tak tahu warga apa, bangsa apa, saya tak tahu, tapi yang penting dekat situ mesti dia ada masalah tersendirilah. So kita sebenarnya tak tahu, saya pun tak tahu kenapa dia sampai meninggal dunia dekat tepi jalan bersama baby bayi lelakinya. Tapi nak cakap lah sebenarnya ini untuk pesanan untuk semualah, pesanan untuk semua. Tak kira lah apa masalah kita kan, sampai jadi kejadian meninggal macam tu, okey. Tepi jalan tepi jalan tu maksudnya betapa orang kata teruknya keadaan tu, sebab sepatutnya ibu mengandung ni ibu mengandung di Malaysia ni dijaga dengan baik dan daripada proses mengandung sampai ke beranak dan pantang selalu dijaga dengan baik lah. Mesti ada sebab kenapa sampai meninggal dunia di tepi jalan, okey. So dekat sini apa yang saya nak menitik beratkan ataupun nak pesan lah in general aside daripada cerita ibu dan anak bayi yang meninggal dunia tu, saya nak cakap sistem dekat Malaysia ni sebenarnya dah lengkap lah. So tapi mungkin ada certain cases yang dia ada sebab-sebab tertentu, mungkin warga asing ke kan, tak cukup duit ke, sebab kalau warga asing pergi ke klinik kerajaan pun charge dia ada charge lah, dia bukannya macam kita kan bayar RM1 dapat semua kan. So pesanan lah kepada mereka yang ada rakan-rakan warga asing ke, ataupun mereka yang mungkin takut nak booking sebab dah terlambat booking ke kan. Kadang-kadang ada juga kita tengok kat section komen-komen tu kan, dah 20 minggu terlambat booking, tak nak booking sebab takut kena marah dengan misi dan sebagainya, okey. Lepas tu mungkin ni bukan ni saya tak nak kaitkan dengan cerita yang bayi dengan ibu meninggal tu, ini in general, okey. Ada juga cases yang tak nak buka buku sebabkan takut, mungkin sebab terlanjur dan sebagainya, okey. As a doctor kita tak discriminate benda-benda macam tu lah. Benda-benda personal kita tak discriminate. Kita punya aim lah, kerajaan ke private clinic ke apa ke, kita punya aim semua ibu dekat Malaysia ni dapat jagaan dengan baik, terjaga baby dan ibunya daripada awal dia mengandung sampailah beranak lah. So bila kita as a doctor yang selalu deal dengan ibu-ibu mengandung ni, dengar cerita ibu dan bayi meninggal tepi jalan, dia ini sangat menyentap hati kami semualah, okey. Macam mana sampai jadi kes macam tu? Adakah I don't know kan, kita tak boleh nak judge kan, kita tak tahu side story dia macam mana, tapi sepatutnya di Malaysia tidak berlaku begitulah. So ibu-ibu semua kalau ada masalah macam mana pun dari segi perihal kewangan ke apa ke kan, kita ada banyak macam-macam cara lah untuk selesaikan masalah ni, especially yang mengandung. Wajib buka buku PING. Tak ada masa macam mana pun kena buka buku PING. Kalau tak boleh pergi KK, pergi klinik swasta. So kita boleh runding dari segi charge dan sebagainya lah. Jangan sampai terbiar dan sampai meninggal dunia kat tepi jalan macam tu. So kita mampu mengubah benda ni. Kita mampu mengubah benda ni, dan kita sebagai masyarakat majmuk lah, kita tengok-tengok lah. Kita bukannya nak sibuk tepi kain orang, tapi benda yang penting kita ambil tahulah. Kita tengok jiran-jiran kita, kita tengok orang sekeliling kita, kita tengok orang kata pekerja kita ke, kita tengok kita punya surrounding kita kan. Kalau sesiapa yang mengandung dan kita nampak dia macam dalam kesusahan ataupun perlukan bantuan, ataupun macam kita rasa lain macam, hulurkan bantuan dan channelkan cara yang betul lah, okey. Tak nak lah benda-benda macam ni jadi kat Malaysia. Tak sepatutnya berlaku sepatutnya, okey. Okey, so itu saja pesanan saya untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan orang Malaysia sampai berkomentar seperti itu ya, pedulinya luar biasa. Jadi meskipun bagaimanapun hal seperti itu tidak terjadi di Malaysia dan patutnya bisa diselamatkan. Karena mungkin sosok tersebut ada permasalahan yang
tidak kita ketahui sampai-sampai meninggal dan melahirkan di tepi jalan. Lagi-lagi orang kita sendiri. Ini kalau menurut dugaan saya, ini hanya dugaan lah. Apakah mungkin dia ini menikah dengan warga negara asing, kemudian warga negara asing tersebut tidak bertanggung jawab? Saya juga tidak tahu ya, tidak bisa pastikan. Ataukah mungkin memang yang laki-lakinya ini berselisih dengan si perempuan tersebut? Kita juga tidak tahu. Pesan saya untuk sahabat-sahabatku yang ingin bekerja di negara orang, jangan menjadi ilegal. Ketika kalian bekerja di negara orang, juga jangan mudah termakan rayuan-rayuan lelaki yang di negara orang tersebut. Kalau memang ingin menikah, menikahlah di kampung halaman sendiri. Jangan sampai melakukan pernikahan siri, kemudian melahirkan anak di negara orang. Janganlah, karena itu dampaknya sangat buruk sekali. Dan tentunya kerugian buat sahabatku semua. Atas kejadian yang viral seperti ini, kita jadikan pengajaran ke depannya. Dan berikut, saya ingin memberikan info sejelas-jelasnya buat sahabatku semua agar tidak merantau ke negara orang dengan cara ilegal dan tidak mudah ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Langsung kita simak video selanjutnya. Jangan sampai kamu menjadi penyebab paspor Indonesia melemah. Wajib diketahui ada 4 hal yang mempengaruhi kekuatan paspor di mata internasional. Salah satunya adalah perilaku warga negaranya saat di luar negeri. Ayo, siapa yang belum sadar bahwa perilaku negatif warga negara Indonesia di luar negeri seperti overstay, melanggar hukum dan aturan, tindakan kriminalitas, bekerja tanpa izin, dan penyalahgunaan visa bisa berpengaruh langsung terhadap kekuatan paspor Indonesia. Karena tindakan tersebut bisa saja membuat negara lain memperketat persyaratan masuk dan menutup akses bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia. Yuk, jaga nama baik Indonesia di luar negeri dan bersama-sama bantu paspor Indonesia menjadi lebih kuat. Mau tahu hal lain yang mempengaruhi kekuatan paspor? Cek caption. Jangan sampai kamu menjadi penyebab paspor Indonesia melemah. Bukan 1 atau 2 orang ya yang berusaha mengedukasi mereka-mereka ini. Betul, Mbak. Apalagi kami para TKI yang ada di luar negeri yang melihat fakta di lapangan. Nah, itu ya. dia. Bahkan mereka ini tidak tanggung-tanggung untuk menghina para TKI resmi. Nah, mereka mencalarkan nama TKI resmi seolah-olah kami ini speak up atas nama negara orang lain dan kami ini seorang pengkhianat. Ya, ada banyak itu sekarang sudah mulai buka room live bercakap pasal orang-orang yang berusaha mengingatkan ke jalan yang betul, tapi mereka menghujat dan menyebarkan fitnah yang kami ini adalah penjilat negara orang. Padahal faktanya orang yang mereka cakap ini bekerja di negara orang masih bersertifikat resmi. Tolonglah pemerintah RI, silakan kita sama-sama mengambil jalan yang betul untuk menertibkan orang-orang seperti ini yang pergi ke negara orang. Betul, Mbak. Tidak memandang paspor itu penting, visa itu penting. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Oke, Miss Ena jawab ini. Itu kenyataannya, itu fakta. Dari seluruh negara di dunia ini, yang paling banyak orang Indonesia ada di Malaysia. Betul. Itu yang ilegal dan yang legal, itu banyak yang ada di Malaysia. Oke, kita ketepikan dulu yang legal, yang resmi. Mari kita bicara dengan yang ilegal. Kenapa mereka banyak ada di Malaysia? Ada beberapa faktor. Mereka tidak perlu pergi ke agensi untuk belajar bahasa. Nah, kemudian mereka tidak perlu susah-susah untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan. Karena Malaysia kurang lebih sama macam di Indonesia. Kenapa sekarang? Saya rasa perlu ramai yang speak up, ya. Karena mereka yang salah jalan ini sudah mulai menyebarkan
kepada kawan-kawan di kampung, sanak saudara untuk datang ikut cara yang salah. Nah, kemudian semakin banyak. Dan mungkin juga faktor daripada penjagaan juga ya, ini kita tidak bisa memungkiri. Macam mana mereka ini boleh lolos masuk? Itu memang kita serahkan dengan penguat kuasa kedua-dua negara. Betul. Tapi kita perlu mengingatkan, mereka ini banyak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum penyelundup migran ilegal. Yang konon-kononnya sebagai penolong mereka datang ke Malaysia untuk cari rezeki. Tapi bagi Miss N, kalau mau cari makan, lembu juga cari makan. Tapi kita ini manusia, kita bukan lembu. Ya, kita ada negara, kita ada identitas. Jadi sebaiknya masuk secara resmi, jangan menguntungkan agen-agen bodong, calo-calo, ya. Karena apa-apa terjadi di negara orang, jika kamu masuk secara ilegal tanpa izin kerja, itu sangat-sangat merugikan negara kita. Stop ilegal demi NKRI. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Pak untuk Beni. kita semua, sobat migran, teman dan sahabat, kawan dan kerabat. Saya terpaksa harus membuat video pendek ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pekerja migran Indonesia. Praktek penipuan yang ingin menjadikan pekerja migran sebagai mangsa, sebagai objek penipuan mereka, lagi-lagi berulang dan terus-menerus ya. Bahkan dulu saat saya menjadi kepala BP2MI, penipuan seperti ini sering terjadi. Dan bahkan ketika BP2MI berubah menjadi kementerian, ini juga masih berlangsung. Penipuan apa? Penipuan ini adalah tawaran seolah-olah pemerintah Indonesia memberikan bantuan untuk pekerja migran Indonesia dan nilainya sangat fantastis. Jadi kalau kita tidak hati-hati kita bisa tertipu ya dengan penipuan ini. Di media sosial Facebook ya mereka menyebarkan penipuan dalam bentuk tulisan. Di Instagram kemudian juga TikTok ya mereka menyebarluaskannya melalui penipuan dalam bentuk video. Nah, yang disebarkan melalui tulisannya seperti ini. Secara resmi pemerintah Indonesia memberikan dana bantuan kesejahteraan kepada seluruh TKI yang sedang berjuang bekerja sebagai pahlawan devisa negara. Bantuan pemerintah senilai 150 juta untuk tiap tenaga kerja. Bagi Anda yang belum menerima dana bantuan ini untuk segera mendaftarkan diri Anda sebagai penerima dana bantuan pemerintah Indonesia. Jelas ini adalah benar-benar penipuan karena tidak ada program pemerintah terkait bantuan untuk setiap pekerja migran Indonesia terlebih dengan nilai 150 juta. Hati-hati ya. Setelah Anda terpengaruh dengan tulisan yang disebarluaskan oleh si penipu, nanti Anda harus menghubungi siapa. Kemudian itu adalah jeratan pertama, Anda harus mentransfer uang sekian banyak. Jadi jelas, ini penipuan dan jangan mau kita menjadi mangsa dari para penipu yang akhirnya kita menjadi korban. Akhirnya uang yang kita miliki, uang yang kita tabung keluar demi para penipu. Ada juga dalam bentuk video. Nah, saat itu saya masih kepala BP2MI, ada video yang disebarluaskan. Video itu adalah video di mana saya ya sedang berbicara dalam satu forum tertentu, tapi suara yang keluar itu benar-benar mirip suara saya. Dan tentu ya bukan dalam konteks sebagaimana peristiwa di video itu. Setelah BP2MI berubah menjadi kementerian, Pak Karding juga ya menjadi korban. Ada video di mana Pak Karding sedang dalam satu acara tertentu, tapi suara yang keluar mirip suara Pak Karding, kemudian bicara juga tentang seolah-olah pemerintah ya menyediakan bantuan untuk PMI. Nah, untuk yang video ya mengganti suara saya dan Pak Karding, ini menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi suara yang keluar benar-benar mirip suara saya maupun suara Pak Karding, atau juga suara pejabat-pejabat yang lain yang mungkin ya nanti akan menjadi korban berikutnya. Hati-hati, kita lawan penipuan ini dengan cara abaikan ya tawaran-tawaran tadi, karena memang yang saya ketahui tidak ada program pemerintah untuk memberikan bantuan 150 juta kepada pekerja migran Indonesia. Dan cara melawan lainnya adalah sebarluaskan video ini kepada semua kawan-kawan kita pekerja migran Indonesia, dan ini adalah menjadi benteng pertahanan kita untuk kita tidak menjadi korban berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, salam merah putih bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dan itulah pesan-pesan dari salah satu tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia, memberikan pesanan untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia apabila ingin bekerja ke negara orang, jangan sampai ilegal. Karena ujung-ujungnya merugikan negara kita sendiri. Ketika kalian diberikan edukasi, harusnya edukasi seperti ini harus didengar. Jangan sampai berkomentar yang bukan-bukan. Apalagi menuduh pengkhianat, penjilat. Tetapi hal seperti itu bukan hanya mbaknya saja yang merasakan seperti itu. Saya pun juga sama. Ketika memberikan edukasi, justru ujung-ujungnya kita yang dibilang pengkhianat, menjilat, memburuk-burukkan negara sendiri. Pada faktanya ini adalah edukasi untuk kita semua agar ketika kita bekerja di negara orang jangan sampai ilegal. Dan tentunya bekerja menjadi tenaga kerja ilegal di negara orang ini sangat-sangat berbahaya tanpa ada perlindungan dari pemerintah. Ya, karena kalian ilegal, bukan resmi. Biasanya penipuan-penipuan untuk berangkat ke negara orang dengan cara ilegal itu prosesnya cepat, cukup bawa paspor saja. Enggak seperti itu ya konsep kerja di negara orang. Semuanya itu harus butuh proses, ada kepelatihannya juga. Misal kata kalian kerja di bangunan, itu pun juga ada pelatihannya. Kerja di kebun juga ada pelatihannya, bukan langsung terbang gitu loh. Ini jelas ya, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan edukasi buat sahabatku semua. Dan tentunya apabila sahabat-sahabatku yang bekerja di negara orang yang saat ini resmi, juga jangan sampai mudah tertipu dengan oknum-oknum yang menjanjikan bantuan dari pihak pemerintah, kemudian kalian disuruh kirim uang. Jangan sampai mau. Cukup sekian, semoga video ini juga bisa memberikan edukasi untuk kita semua. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia, khususnya mbak-mbak TKW, stoplah mbak. Kalau mau menikah, menikah di kampung aja. Jangan sampai kalian tertipu oleh rayuan warga negara asing yang bekerja di Malaysia, sedangkan kalian saja tidak tahu perilaku mereka sebenarnya. Sehingga ujung-ujungnya kalianlah yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.